Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN 104 di Desa Pesidi, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai literasi digital sebagai sarana edukasi dalam bermedia sosial bagi masyarakat di Desa Pesidi. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu sebagai tim penulis. Saya sendiri Muhammad Farhan Kamar Ramadan dari Ilmu Administrasi Negara, ada Anida Rahmah dari Ilmu Administrasi Negara, Siti Fatimah Az-Zahro dari Pendidikan IPA, Aulia Kiki Maharani dari Pendidikan Matematika, dan Reska Trisnavia dari Ilmu Hukum. Dan DPL kami adalah Ibu Nina Agustianingrum. Penjelasan pertama pada bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Zahro. Dipersilahkan. Baik, di sini latar belakang kami dalam menulis jurnal artikel kami, yaitu pertama, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat tertinggi di dunia dalam penggunaan internetnya. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia adalah 212,9 juta atau 77% dari total populasi negara. Nah, berdasarkan survei kata data, Insight Center juga menunjukkan bahwa literasi digital di Indonesia belum mencapai level baik. Dari skor 1-5 tingkat indeks literasi digital nasional masih pada skor 3,47, di mana literasi digital di level menengah. Yang kedua, berdasarkan observasi selama pengabdian, latar belakang warga desa Pesidi yaitu petani dan pengrajin yang masih termasuk ekonomi kelas rendah membuat masyarakat belum mengetahui etika dalam bermedia sosial dan pemanfaatan media sosial masih belum optimal. Dan yang ketiga, tim KKN 104 bersama Kementerian Kominfo melakukan penyuluhan mengenai literasi digital dengan tema bijak bermedia sosial. Masuk pada bagian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Aulia Kiki. Baik, selanjutnya kan adalah metode penelitian. Metode penelitian ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini dilakukan dalam kegiatan melaksanakan kegiatan, yaitu melakukan perizinan dan pemberitahuan kegiatan literasi digital ke Balai Desa Pesidi dan ke SMP Negeri 3 Gerabak. Undangan kepada masyarakat Desa Pesidi dan melakukan pendataan peserta melalui website Kominfo. Kemudian memasuki tahap kedua, yaitu yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah 50 siswa dari SMP Negeri 3 Gerabak pada hari pertama, yaitu pada tanggal 27 Juli 2023. Kemudian pengambilan 50 peserta ini diambil dari kelas 7A dan kelas 7B. Selain dilaksanakan di SMP Negeri 3 Gerabak, kegiatan literasi digital ini dilaksanakan di Balai Desa Pesidi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran peserta dari masyarakat Desa Pesidi dengan jumlah 50 orang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023. Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyuluhan dan sosialisasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, tim penulis melakukan penyebaran angket kepada peserta kegiatan literasi digital di akhir kegiatan. Angket berisi beberapa pertanyaan terkait kepuasan dan kebermanfaatan serta pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan pada kegiatan literasi digital. Kemudian hasil dari pengisian angket digunakan sebagai acuan bagi tim penulis dalam melakukan evaluasi kegiatan literasi digital. Selanjutnya, fase ini juga melibatkan analisis umpan balik, menghasilkan laporan, menilai inisiatif sebagai sarana evaluasi pencapaian tujuan, dan menghasilkan karya tulis yang dapat diterbitkan dalam jurnal yang berfokus pada pengabdian masyarakat. Selanjutnya masuk kepada bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini adalah persiapan kegiatan. Tentunya kegiatan yang kami lakukan perlu dipersiapkan dengan matang. Yang pertama yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini merupakan pihak SMPN 3 Gerabak dan tentunya dengan pemerintah desa tempat kami mengabdi, yaitu Desa Pesidi.
Setelah koordinasi tersebut kami lakukan, permohonan izin dan sebagainya, kami lanjutkan dengan pemberian surat undangan untuk para calon peserta yang akan menjadi target bagi kami untuk memberikan sosialisasi mengenai literasi digital. Setelah itu, kami juga melakukan penginputan data calon peserta beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya, baik itu email, nomor telepon, maupun sebagainya, sebagai data pelengkap pendaftaran pada laman yang sudah disediakan oleh Universitas Sidar maupun Kominfo. Yaitu pada tahapan persiapan selanjutnya yang terakhir adalah persiapan ruangan pelaksanaan kegiatan, yang mana sehari sebelum hari H pelaksanaan kegiatan, kami menyediakan meja, kursi yang akan kami gunakan sebelum pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga kami menyediakan koneksi internet serta proyektor sebagai bahan untuk menampilkan materi pada hari H. Masuk pada bagian berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Adapun peserta pada tanggal 27 adalah siswa di SMPN 3 Gerabak yang berasal dari kelas 7A dan 7B. Peserta pada tanggal 28 merupakan peserta dari masyarakat Desa Pesidi dan beberapa siswa dari MI Ma'arif NU Desa Pesidi. Adapun materi yang diberikan oleh pemateri kami pada acara literasi digital adalah penggunaan media digital yang biasa dipakai oleh masyarakat Desa Pesidi, digital habits, digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety, serta menjelaskan adanya undang-undang yang mengatur, yang mana materi tersebut adalah materi yang akan masyarakat tersebut jumpai maupun siswa-siswi di SMP 3 Gerabak, sehingga mereka lebih aware dalam bermedia sosial dan mereka lebih memperhatikan bagaimana tata cara bermedia sosial yang baik. Tentunya dengan tagline kami pada acara tersebut adalah untuk pengalaman virtual yang lebih baik. Masuk pada bagian berikutnya, ini adalah dokumentasi kegiatan kami, mulai dari materi, sesi tanya jawab, maupun pada saat sesi pemaparan materi oleh pemateri pada hari pelaksanaan. Masuk pada bagian hasil dan pembahasan, kami juga membagikan angket pada saat pelaksanaan acara literasi digital tersebut, yang mana dari hasil angket yang sudah kami bagikan dan diisi oleh para peserta pada acara tersebut, peserta merasa kegiatan literasi digital ini cukup bermanfaat dan merasa puas dengan kegiatan tersebut. Adapun jumlah angket yang kami bagikan kurang lebih ada 50 angket pada satu hari, pada tanggal 27 50, pada tanggal 28 50. Jadi total ada 100 angket yang kami bagikan. Dengan hasil yang sudah kami rekapitulasi, bahwa hasil dari angket tersebut bahwa para peserta memberikan respon yang sangat positif terhadap kegiatan yang kami laksanakan. Masuk kepada bagian berikutnya, yaitu peran orang tua, akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Anida. Baik, orang tua dalam hal mendidik dan membentuk kepribadian seorang anak, yaitu menjadi pendidik pertama yang memiliki peranan dan fungsi yang sentral. Peran penting, salah satunya yaitu peran penting dalam pendidikan, termasuk dalam mengedukasi dalam konteks media sosial, terutama pada era digital seperti saat ini. Keluarga bahagia, aman, dan menenangkan apabila dalam sebuah keluarga itu orang tua memiliki pengetahuan dan mengetahui fungsi dan peranan mereka dalam keluarga mereka. Dan apabila orang tua tidak mengetahui dan memahami peran dan fungsinya, maka sebuah keluarga akan mengalami permasalahan karena hilangnya fungsi dan peran dari orang tua tersebut. Seperti misalkan hilangnya kasih sayang, tidak ada komunikasi dan interaksi yang nyaman, tidak ada penanaman bersosial, budi pekerti, dan agama akan menjadikan sebuah keluarga menjadi kurang harmonis. Parenting yang efektif serta positif juga termasuk dalam mendidik dan mengedukasi anak dalam bermedia sosial. Hakikat utama keluarga adalah pendamping dalam tumbuh kembang seorang anak, sehingga memastikan anak tersebut dalam keluarga tumbuh dengan baik, tentunya tidak dengan kondisi kecanduan dalam penggunaan gawai. Jangan sampai posisi keluarga nantinya tergantikan oleh keberadaan gawai.
Melalui pendekatan yang hangat, orang tua dapat menjadi jembatan melalui era digital dan menggunakan teknologi secara positif, tetapi dengan batasan dan pedoman yang pasti. Salah satunya yaitu dengan melalui mengikuti kegiatan literasi digital yang dilaksanakan oleh tim peneliti. Kemudian pola asuh orang tua. Pola asuh menurut Kemendikbud RI tahun 2019 yaitu proses interaksi antara orang tua dan anak untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual yang berlangsung sejak seorang anak dalam kandungan sampai dengan dewasa. Pola asuh juga berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26, orang tua dalam keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk yang pertama, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Yang kedua, menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dan yang keempat, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti terhadap anak. Pada saat ini, memasuki era digital, sebagai persiapan seorang anak menjalani kehidupannya, perlu diberikan pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Upaya tersebut tentu saja merupakan suatu pengarahan dari orang tua supaya mencegah anak dalam penggunaan gawai dalam menggunakan gawai secara berlebihan. Hal ini juga termasuk di Desa Pesidi yang merupakan suatu kelompok yang perlu diberikan arahan dan pengetahuan kepada masyarakat Desa Pesidi supaya mengetahui bagaimana cara mengawasi anak, bagaimana bermedia sosial dengan bijak, dan bagaimana etika dalam bersosial media, serta memberikan batasan waktu dan pedoman yang tepat kepada anak melalui kegiatan literasi digital. Dan tentunya orang tua akan memberikan panduan kepada seorang anak mengenai batasan-batasan dalam bermedia sosial, sehingga harapannya nanti para orang tua dapat mengontrol dan mengawasi anaknya saat anaknya menggunakan sosial media dan gawai. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Farhan. Baik, untuk bagian kesimpulan seharusnya ini adalah bagian Mbak Reska, tapi akan digantikan oleh Mbak Aulia Kiki. Silakan Mbak Aulia Kiki untuk bagian kesimpulan. Akan saya lanjutkan terkait kesimpulan. Yang pertama ada masyarakat bertambah pengetahuannya mengenai pemanfaatan media sosial baik untuk edukasi maupun menunjang bisnis. Mengetahui etika bermedia sosial yang baik, menyadari pentingnya keamanan data pribadi, dan UU ITE. Kemudian khusus bagi orang tua, bisa menambah edukasi mengenai bagaimana mengarahkan anak agar bijak dalam menggunakan media digital. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah melihat fenomena kecanduan gawai pada anak-anak, maka perlu dilakukannya penyuluhan secara berkelanjutan kepada orang tua agar dapat mengawasi dan mendampingi anak-anak dalam menggunakan gawai. Baik. Kita masuk kepada bagian ucapan terima kasih. Yang pertama, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kekuatan kepada kami tim penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Dan terima kasih juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Tidar, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi selaku pemberi bantuan dana dan yang telah memfasilitasi program kerja literasi digital, sehingga kami selaku kelompok KKN 104 di Desa Pesidi Kecamatan Gerabak dapat melaksanakan kegiatan literasi digital dan memberikan edukasi serta penyuluhan mengenai penggunaan teknologi dan bagaimana etika-etika dalam bermedia sosial, sehingga masyarakat dapat lebih proaktif dalam berselancar di dunia maya. Selain itu juga terima kasih kepada perangkat Desa Pesidi yang telah sangat suportif dan mendukung program kerja kami beserta masyarakat di dalamnya. Demikian presentasi dari kami, kelompok 104 Desa Pesidi mengenai literasi digital. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.